Lewinsky, you're under arrest. Show me your hands. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan Kulkas Film. Bagaimana kabarnya? Diawali dengan menulis sebuah surat keluhan untuk serial yang kadaluarsa. Alhasil ia mendapat satu kupon serial secara cuma-cuma. Dan berawal dari hal tersebut, ia mulai menggelapkan ribuan kupon dari pabrik lalu menjualnya secara online. Sehingga merugikan perusahaan besar namun menghasilkan jutaan dolar ke rekeningnya. Baik, dan seperti biasa teman-teman, sebelum masuk ke isi cerita, seperti biasa Kulkas Film mengingatkan bila di video ini adalah konten spoiler. Hiya, me again. Adegan pertama dibuka dengan menampilkan seorang ibu rumah tangga bernama Connie yang baru saja menerima sebuah kupon. Ia tinggal bersama suaminya yang bekerja keluar kota setiap bulan. Diperlihatkan juga mereka baru saja kehilangan bayi. Dan ia juga memiliki seorang sahabat bernama Jojo yang selalu setia menemaninya. No, he doesn't get any of this. Yo, yo, yo! It's time to say... Menjelang pagi, ia mencari-cari sebuah kupon lalu membeli sereal dengan menukar puluhan kupon. Sehingga menghemat 120 dolar sekaligus membuat jengkel sang kasir. Setibanya di rumah, ia menyantap sereal yang ternyata basi lalu mengirim sebuah surat keluhan kepada perusahaan tersebut. Di sisi lain, Jojo gagal melakukan penjualan produknya. Do we have a sale? So what I've used here is the back... Earl, seorang pengantar surat, kebetulan suka terhadap Jojo, dan Connie lalu mendapat balasan dari surat keluhannya sehingga mendapat satu kupon sereal gratis. Karena hal tersebut, ia menulis lebih banyak surat keluhan. About new and unimproved. Your trash bags are % less fat, more like 100% less. Okay, open. Jojo yang diperlihatkan puluhan kupon yang didapat gratis oleh Connie tergiur untuk membeli salah satunya dengan setengah harga. Melihat keuntungan dari penjualan tersebut, ia berniat menjual lebih banyak kupon dan menjadikannya sebuah bisnis. Dimulai dari Chihuahua, Meksiko, Advantage Solution adalah perusahaan printing kupon yang bekerja sama dengan ratusan perusahaan untuk mencetak kupon mereka. No, Are you crazy? That's where all the coupons are. You lodge one complaint, they send you a free coupon. Give her the coupon price. And everybody's got a family. Di tempat lain, Ken Miller adalah petugas pencegah kerugian untuk seluruh produk ING Supermarket. Diperlihatkan juga bila Ken adalah sosok yang sangat egois. Don't you buy it because you're a giant asshole. Random dude and be like, "Could you steal for us?" So what, we're just gonna eeny, meeny, miny. Connie dan Jojo diperlihatkan telah tiba di perusahaan printing di Meksiko dan mencari orang dalam untuk membantunya mencuri kupon. Alejandro dan Rosa adalah pekerja di dalam perusahaan tersebut. Awalnya mereka menolak, namun demi keluarga dan bayi yang dikandung Rosa, Alejandro setuju untuk bekerja sama. Never trail someone in Mexico. Do it. Drugs, because there is a war on drugs. Our trucks ship coupons all across the US. Melalui ibu-ibu pengantar koran, kupon tersebut tiba di rumah Connie dan Jojo bertugas memasarkan kupon lalu mengarahkan pembeli menuju website penjualan kupon tersebut. Diperlihatkan penjualan kupon semakin lama semakin laris dan Connie menyimpan uang hasil penjualannya di sebuah kotak sereal. Oh, look at the free. Hundreds of thousands of dollars. Cocoa Puffs. Coupon for Cocoa Puffs. That sounds... Di tempat lain, Ken mendapat puluhan telepon dan surat tentang penipuan kupon. Setelah berhari-hari memeriksa seluruh berkas, akhirnya ia melacak kartu kredit seorang pembeli kupon lalu memberinya informasi untuk mengunjungi website penjual kupon tersebut. Back to you, back here. And here we are today. Black woman going on and on about all the stuff she got for half off. Sure. So stick to the facts, would you, ma'am?
Watch the pennies and the dollars will take care of themselves. Akibat transaksi uang begitu banyak menyebabkan PayPal, situs pembayaran tersebut macet, sehingga mereka harus menemui Tina, seorang petugas keamanan cyber untuk pemerintah dan perusahaan swasta. Karena tindakan mereka ilegal, Tina menghapus seluruh jejak yang mengarah ke mereka, lalu memulai kembali dengan membuka rekening bank palsu, kartu kredit, dan mengerjakan bisnis di tempat lain selain di rumah Connie. Lalu atas jasanya, ia meminta 10% dari usahanya. It's fly as fuck right now. We get you square and this don't be doing this shit at home. I mean, these are goddamn perfect. Just China. Oh. Di tempat lain, Ken mengunjungi gedung FBI untuk meminta bantuan dengan kasus kupon palsunya. Namun, diremehkan oleh petinggi FBI tersebut dan menyimpan kasusnya. Hingga diperlihatkan kasusnya ditangani oleh seorang petugas analisis intelijen junior. Looking for someone? Still to find the lowest rung on the ladder. Connie akhirnya menerima identitas baru dari Tina dan memulai bisnisnya lebih baik. Namun di sisi lain, Ken Miller semakin pusing menghadapi kupon palsu yang bertebaran. Hingga 6 bulan kemudian, uang yang mereka miliki mencapai 5 miliar dolar lebih. Namun Connie teringat bila uang yang mereka miliki adalah kotor, lalu membelanjakan uang tersebut. We still have to clean it. Say that all the money is dirty? Fuck! Dengan membeli suatu barang dan menjualnya kembali, maka uang hasil penjualan tersebut telah bersih. Sehingga Connie mengunjungi setiap bank dan mengambil uang tunai dari rekening mereka. Dengan uang cash tersebut, mereka membeli barang mahal seperti Lamborghini dan jet pribadi. Beauty is priced at $265,000. Which is the soul of a sports car with the function. Nauseum. And here you are finally getting... Albert Anderson, I'm calling from the Federal Bureau of Investigation. Ken diperlihatkan semakin malang dengan kasus kupon palsu yang belum terpecahkan. Hingga seorang petugas FBI bernama Albert menghubunginya membahas soal kasus kupon lalu memberi bantuan melalui tukang pos. Simon adalah inspektur pos. Di minggu sebelumnya, website tersebut menerbitkan kupon di bawah 1.000. Namun di minggu ini mencapai 15.000 lebih. Dan parahnya, Ken tidak bisa membedakan antara kupon palsu dan yang asli. Sehingga Simon memberi inisiatif untuk memesan kupon palsu dari website tersebut. Am I forming a posse here? No, item is to order the coupons off the website. Not happening. Never. Guns? Money laundering masih berlanjut. Connie saat ini memborong senjata api dan melakukan perjalanan dengan jet pribadinya menuju Nevada. Oh, okay. Kansas, huh? Okay. Ken, we are not doing this. We are not. Setelah memesan kupon palsu dari website tersebut, Ken menerima sebuah surat lalu Simon memeriksanya. Bila surat tersebut dikirim dari 2 alamat berbeda. Dalam perangko berasal dari Kansas City, namun dalam barcode berasal dari Phoenix. Sehingga mereka berdua memutuskan memesan penerbangan menuju Phoenix. I'm a postal inspector, Ken. And all things being equal, You memorize the zip code for every city in the country? I'm excited to give it a go. I hate to say it, this is your last shot. Diperlihatkan kembali, Connie menuju sebuah klinik dan berkonsultasi untuk kehamilannya dan memutuskan untuk kembali menanam sebuah sperma sekaligus ia membeli sperma kualitas tinggi untuk dijual kembali. Tina kemudian menghubungi Connie dan melakukan pertemuan lalu terjadi salah paham di antara mereka bertiga. Connie mengira uang yang selama ini ia simpan masih kotor, namun sebenarnya Tina telah membersihkan uang tersebut melalui perusahaan samarannya bernama Back to Black. This is a big red flag. You need to sell this shit now. A few things. This is not pen to paper with their innermost thoughts. There's nothing more important than the mail, Ken. Ken dan Simon diperlihatkan tiba di Phoenix. Di waktu yang sama, Rick, suami dari Connie, pulang ke rumah. Rick kaget sekaligus kagum dengan Connie yang berubah meninggalkan masa lalunya setelah kehilangan bayi. Namun kenyataannya, Connie membuai sel telur miliknya tanpa sperma milik Rick. Dude, it's our bodies, our choice. Want to discuss this with your husband before I implant the embryos? No. We didn't use A postal inspector.
What's that? You all know Ken Miller, the story? Ken dan Simon lalu mencari petunjuk di setiap minimarket mencari subjek dengan penggunaan kupon tinggi. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Greg yang secara bersamaan Ken dan Greg ingat sebuah frasa bila mengurusi hal kecil maka kita akan dapat hal besar. Karena hal tersebut mereka berhasil mempersempit pencarian dari seluruh kota menjadi beberapa daerah. Oh, a sketch artist! We gotta have somebody down here! I don't know her name, man. I fucking hate it. Slow it all down. I mean, what are we gonna do? It's not like girl, eBay is a bust. It's just too much. I can't sell it fast enough. Connie dan Jojo diperlihatkan kesulitan menjual barangnya kembali. Dan di waktu yang sama, Ken dan Simon menginterogasi petugas pos di rute wilayah yang dicurigai sebagai tempat operasi Super Chevy Saver. Adegan kembali menuju Connie dan Jojo yang menemukan pembeli untuk seluruh senjatanya. Rattlesnake. Same, man. That's a good one too. I got 2 macchiatos for Stephanie. Oh, that's me. Anything. And you want me making a hero? Tiger is that someone would be dancing with Earl. Are you? Well, it's kind of up to you, Earl. Kesepakatan penjualan senjata dimulai hingga terjadi persetujuan. Adegan sekilas menampilkan Ken dan Simon berada di sebuah jalan tepat berada di depan rumah Jojo. Menjelang malam, Ken masih berada di dalam mobil sekaligus melihat Jojo pulang dari penjualan senjatanya. Well, we'll see in a minute here. What the hell is she doing? Okay. What's going on? Hey, I'm not. What's that noise? Menjelang pagi, Ken dan Simon tetap berada di dalam kendaraan. Namun Jojo melewatkan surat peringatan dari Earl. Di waktu yang sama, Connie datang dari belakang sekaligus Ken menemui target pencarian kupon palsu selama ini. Dan Greg menegaskan bila wanita tersebut adalah yang ia maksud selama ini. Why are you wearing pajama pants? That's not real. You say race walking? That's a real thing? It's an airplane hangar. Airplane? You guys are like the FBI. Let's go, boys. Gear up. Ken dan Simon bersiap menggerebek tempat tinggal Connie dan Jojo. Saat di rumah, Jojo membaca surat dari Earl yang memperingatkannya akan FBI. Namun hal tersebut terlambat dan Simon akhirnya menangkap mereka berdua dan menyita seluruh kupon hingga menuju hangar pesawat yang disewa Connie. Lalu diperlihatkan juga Earl melihat TV yang memberitakan penangkapan Connie dan Jojo. Authorities are calling the largest counterfeit coupon scam to local coupon queens behind Down to bars. brass tacks. How are you? Adegan selanjutnya menampilkan penginterogasian mereka. Bukan tugas Simon untuk mengadili Connie, namun ia memperkirakan Connie akan dihukum 40 tahun penjara. Saat mereka berdua berada di penjara, Connie dijenguk Rick yang menyalahkan Connie dengan segala keputusannya. Hingga akhirnya Connie meminta untuk cerai. I told you that I stopped using coupons. Oh, you don't have a coupon for that? Earl? Over $40 million worth of counterfeit coupons. Jojo mendapat jaminan lalu keluar bertemu dengan Earl yang menyukainya. Di sisi lain, rekan kerja yang berada di dalam perusahaan printing telah menghilang semenjak berita penangkapan Connie dan Jojo. Bersama pengacaranya yang super mahal tersebut, Connie dihukum penjara kurang dari setahun dan Jojo 10 hari penjara. Will the defendants please rise? All this I've learned more about Ms. Johnson and Mrs. Kaminsky, nature and circumstances. Perusahaan yang menjadi korban menginginkan semua ini berlalu dan lebih mengkhawatirkan investor atau mencegah logo perusahaan mereka muncul di publik. Simon lalu menghibur Ken dengan sebuah surat dari tahun 1918 yang intinya Simon senang bekerja sama dengan Ken yang tampil apa adanya. That you were on your way back home to us, my heartland. When word arrived... Yeah, give her a discount. Won and who lost through all of this? Adegan ditutup dengan menampilkan Ken yang tidak egois dan mencari pasangan. Connie bercerai dengan Rick dan berhasil dengan kehamilannya. Jojo lalu mengambil barang-barang milik Connie yang ternyata terdapat sebuah uang cash sisa dari penjualan tiket sebelumnya. Diperhatikan juga, Jojo kembali melakukan bisnis kupon di Montenegro dan Connie masih di dalam penjara dan akan segera bebas. It really doesn't matter how you get to the finish line.
Film terinspirasi dari kisah nyata tentang penipuan kupon palsu terbesar dalam sejarah Amerika. Namun hal menarik terdapat dalam nasihat Connie untuk Greg yang mengajarkan supaya tidak mengabaikan hal-hal kecil. Karena kesuksesan tidak hanya membutuhkan sesuatu yang besar melainkan terbentuk dari hal-hal kecil. Sekian dulu teman-teman, kami pamit untuk undur diri. Dan tidak lupa untuk kami ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.